Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sumpah Sebelum Kematian. Cerita ini ditulis oleh Dioseta bergenre horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama. Bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sumpah Sebelum Kematian. Malam begitu sepi, sudah beberapa hari tidak ada warga desa yang berani keluar setelah adzan maghrib berkumandang. Saat itu, seorang perempuan yang baru pulang dari tempat kerjanya, terburu-buru melangkah menuju ke rumah setelah turun dari angkutan umum. Ia cukup tenang saat mendengar suara kentongan dari warga yang tengah menjalankan ronda. Setidaknya ia tidak sendirian malam itu. Sebenarnya, malam belum terlalu larut. Tapi apa yang terjadi di desa belakangan ini membuat warga terpaksa mengunci pintunya rapat-rapat dan menjadwalkan ronda untuk berkeliling lebih awal. Sayangnya, sepertinya perempuan itu terlalu cepat menyimpulkan rasa leganya. Dia yang dimaksud ada di sana. Pocong itu ada di sana. Kali ini, sosok jasad yang terbungkus kain kafan lusuh itu tengah memandang salah satu rumah yang menjadi awal tragedi itu. Tragedi yang membuat rentetan kejadian tak masuk akal hingga membunuh satu keluarga di Desa Danumulyo. Tahun 1994, Jawa Tengah. Katanya Tuhan itu maha adil. Tapi mengapa takdir dan nasib setiap orang bisa begitu berbeda? Dan terkadang malah terbanding bagaikan bumi dan langit. Apa yang membuat itu semua begitu berbeda? Kerja keraskah? Pendidikan? Atau apa? Bahkan mereka yang lahir dari rahim yang sama dan tumbuh bersama pun bisa memiliki hidup yang jauh berbeda. Cerita ini tentang keluarga Raden Sasmito, keluarga terpandang yang benar-benar dikenal sangat berpunya dan berpengaruh di kota ini. Dulu, Eyang Sasmito memiliki usaha pengrajin perhiasan yang sudah berjalan turun-temurun dan menjadi kepercayaan beberapa kerabat keraton. Sedangkan Raden Ayu Sulastri, istri Eyang Sasmito, memiliki pabrik batik yang sudah dikelola oleh puluhan karyawan. Rumah keluarga Raden Sasmito cukup mencolok di Desa Danumulyo. Rumah yang besar, namun terlihat sederhana dengan bangunan kayu yang mendominasi. Mereka adalah pekerja keras, bahkan sebagai sisi rumahnya. Ia pun dijadikan bengkel kerajinan perhiasan. Dan satu sisi rumah mereka juga sebagai tempat membatik. Sudah 10 tahun sejak Eyang Sasmito wafat. Ia wafat di umur 80 tahun dan disusul oleh Eyang Lastri 1 tahun kemudian. Eyang Sasmito memiliki 10 anak. Namun yang tinggal di desa ini hanya setengahnya. Hanya keluarga Bu Siti yang tinggal di rumah Eyang Sasmito, yang begitu besar. Dan sisanya tinggal tidak jauh di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang pada zaman itu dianggap terpandang karena bisa menempuh pendidikan dengan tuntas hingga sarjana. Dengan semua kelebihan itu, ternyata tidak semua dari mereka bernasib sama. Ada yang hidup dengan harta melimpah melalui bisnisnya. Ada yang merasa cukup dengan membuka warung dan sangat sederhana. Dan ada juga yang hidup berkekurangan, seperti Lek Samin. Desa Danumulyo tidak begitu besar, bahkan hampir seluruh warga di Desa Danumulyo sebenarnya mungkin memiliki hubungan kerabatan
walau dari garis keturunan yang cukup jauh. Hanya sebagian kecil dari pendatang yang akhirnya menetap di desa ini. Lek Samin hanya hidup bersama istrinya, Lek Lindri, di rumah sederhana berdinding anyaman bambu dan masih menggunakan sumur timba. Rumah layak warisan pemberian ayahnya, Raden Sasmito, sudah dijual untuk biaya pengobatan Lek Samin waktu sakit dulu dan untuk membayar hutang almarhum orang tua istrinya. Rumah yang mereka tinggali saat ini adalah rumah peninggalan orang tua Lek Indri. Walau hidup dengan keadaan seperti itu, Lek Samin mungkin salah satu anak Raden Sasmito yang paling dihargai oleh warga desa. Ia tidak segan membantu berbagai kegiatan di desa, tidak seperti kakak-kakaknya yang seperti memiliki jarak dengan warga. Hanya pada setiap acara-acara keraton mereka ikut serta. Dan sebaliknya keadaan Lek Samin yang seperti itu seringkali dipandang remeh oleh mereka yang bangga dengan darah birunya. Kula nuwun. Seorang pemuda SMA mengetuk pintu rumah yang benar-benar jauh dari kata layak untuk disebut sebagai rumah anak juragan. Hanya ada beberapa lampu bolam kuning yang terpasang dan masih ada beberapa lampu sentir terpasang di dinding sebagai cadangan apabila mereka tidak mampu membayar listrik. Yanto. Seorang pria dengan tubuh yang kurus dan rambut yang mulai memutih membukakan pintu itu dengan ramah dan mempersilahkan untuk masuk. Nggak usah repot-repot, Le. Cuma mau ngasih ini dari ibu. Ucap Yanto yang memberikan sebuah rantang yang berisi lauk masakan ibu. Ya ampun, matur suwun ya, Le. Sebentar ya. Lek Samin tanpa segan menerima masakan ibu Yanto dan mengembalikan rantang setelah memindahkan lauk dan mencucinya. Ngapunten ya, Le. Lek Samin belum bisa ngasih apa-apa. Nanti kalau kacang Lek Samin sudah panen, nanti Lek Samin kirimin ke rumah ya. Nggak usah repot-repot, Le. Ibu malah bilang, kalau nanti berasnya habis, bilang sama ibu saja. Nanti Yanto antarin lagi ke sini. Balas Yanto pada Lek Samin. Alhamdulillah. Sampaikan salamku sama ibu dan bapak ya. Pemuda itu berpamitan dan kembali ke rumah dan menyampaikan salam dari Lek Samin ke ibunya. Saat itu ibunya baru bercerita, ternyata Lek Indri sudah sakit selama 1 minggu, sehingga Lek Samin lebih sering ada di rumah dan pekerjaannya cukup terbengkalai. Kalau sudah sakit begitu, mungkin akan lama sembuhnya. Ibu jadi kasihan. Emangnya Lek Indri itu sakit apa tuh, Bu? Sepertinya stroke. Tapi pas ibu datang ke sana, kulitnya menguning. Mungkin saja ada penyakit lain. Apa nggak dibawa ke dokter saja? Sudah dapat obat juga. Semoga saja keadaannya bisa membaik. Yanto pun sedikit acuh dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lek Indri dan Lek Samin. Tapi tanpa disadari, ternyata cerita yang ia dengar itu adalah sebuah awal dari tragedi yang menggegerkan desa ini. Beberapa bulan kemudian, tersebar kabar di warga desa bahwa keluarga besar Raden Sasmito datang dan berkumpul sekedar untuk silaturahmi. Ibu dan bapak pun sempat menghampiri kediaman Eyang Sasmito yang dijadikan tempat mereka berkumpul. Awalnya mereka hanya datang untuk bernostalgia, mampir ke beberapa tempat di desa dan menemui tetangga dan teman-teman mereka masa kecilnya. Tapi setelah pertemuan malam, suasana itu menjadi berubah. Prang! Suara kaca jendela yang pecah membuat beberapa di sekitar kediaman Sasmito mengintip dari rumah masing-masing apa yang terjadi. Tolong, Mas! Tolong! Saya butuh untuk pengobatan Indri. Terdengar suara Lek Samin yang terdorong keluar. Keluar kamu. Kamu hanya bisa mempermalukan keluarga Sasmito.
teriak Pak Rusdi, anak-anak tertua dari keluarga itu. Tapi Mas, kalau rumah ini dijual, bagian saya bisa untuk mengobati Indri. Dia benar-benar butuh pengobatan yang layak, Mas. Lek Samin benar-benar seperti mengemis saat itu. Kamu tahu sendiri, jerih payah Bapak untuk membangun rumah ini. Dan sekarang malah kamu meminta untuk dijual. Otak kamu di mana? Lek Samin benar-benar menangis. Sepertinya hanya sisa warisan dari pembagian rumah itulah yang menjadi harapannya untuk mengobati istrinya itu. Malam itu, Lek Samin meninggalkan kediaman masa kecilnya. Dengan putus asa, dari balik jendela warga menyaksikan Lek Samin berjalan seorang diri, sembari terisak sementara saudara-saudaranya melanjutkan acara mereka dengan begitu meriah. Penyakit Lek Indri semakin parah. Sudah beberapa kali warga membantu untuk membawa ke rumah sakit. Namun hanya dirawat selama 3 hari dan akhirnya dipulangkan karena terkendala biaya. Mungkin benar apa yang dipikirkan oleh Lek Samin. Apa mungkin yang bisa menyelamatkan Lek Indri mungkin hanya warisan keluarga Sasmito saja. Namun semua itu seperti jalan buntu untuk Lek Samin. Ia sudah menghampiri saudaranya satu persatu, namun hanya penolakan yang mereka terima. Entah mengapa saudara Lek Samin sekejam itu. Seandainya tidak mau menjual rumah Eyang Sasmito, setidaknya mereka meminjamkan uang untuk pengobatan Lek Indri. Sayangnya itu tidak terjadi. Akhirnya 1 bulan setelah pertemuan itu, Lek Indri pun meninggal dunia. Warga desa membantu memakamkan Lek Indri, namun sepanjang hari, Lek Samin hanya terpaku, tidak mampu menerima kenyataan bahwa istri yang sangat ia sayangi itu sudah tiada. Warga desalah yang membantu segenap prosesi pemakamannya hingga benar-benar selesai. Ada yang aneh saat prosesi pemakaman. Tidak ada satupun dari keluarga Sasmito yang datang ke pemakaman Lek Indri. Setelah kepergian Lek Indri, Lek Samin seperti orang yang bingung. Warga desa sering melihat Lek Samin berjalan dengan tatapan kosong. Tidak hanya siang, bahkan di tengah malam pun, ia sering keluar seorang diri, berkeliling desa tanpa maksud yang jelas. Tahu nggak, kemarin Bu Siti sempat lari ke rumah Pak RT. Dia datang hujan-hujanan sambil ketakutan. Sebuah pergunjingan terjadi di antara warga desa yang telah berkumpul di pos untuk menonton pertandingan bulu tangkis melalui televisi di pos ronda. Ketakutan gimana? Memangnya ada apaan? Bu Siti ketakutan. Malam-malam dia ngelihat Lek Samin diam di seberang rumahnya, memandangi rumah itu dari sana. Hujan-hujanan dia. Katanya wajahnya nyeremin. Lah, gimana sih? Kan saudaranya sendiri. Ya gak tahulah, tapi katanya sudah berhari-hari seperti itu. Beberapa hari ini, Bu Siti, istri Pak Rusdi, dan keluarga Sasmito yang lain yang tinggal di desa ini terlihat aneh. Mereka beberapa kali mengaku takut dengan keberadaan Lek Samin yang sering terlihat di depan rumah mereka. Mereka sempat mengusir Lek Samin, tapi setelahnya ia datang lagi dan menetap di tempat yang sama. Satu hal yang membuat cerita itu semakin aneh. Mereka melihat Lek Samin di depan rumah mereka masing-masing di waktu yang sama. Pak Kades pun kebingungan mendengar laporan dari mereka. Terlebih yang mengadu adalah kerabat Lek Samin, yang seharusnya orang yang dimintai tolong ketika terjadi sesuatu dengan Lek Samin. Mereka pun mengambil jalan tengah untuk menghampiri Lek Samin ditemani oleh perangkat desa. Si Samin harus dikasih pelajaran. Walau dia adik kita, tapi dia sudah keterlaluan. Itu kan namanya meneror, ucap Pak Rusdi. Jangan begitu, Pak. Kita datangi dan omongi saja baik-baik dulu. Tahan, Pak Kades. Saat itu terlihat pemandangan mereka tengah beramai-ramai mendatangi rumah Lek Samin. Seolah-olah terlihat seperti
mendatangi rumah seorang penjahat. Mereka mengetuk pintu rumah yang sangat mengenaskan itu beberapa kali. Tapi tidak ada jawaban. Mereka menunggu cukup lama, namun tidak ada pertanda akan ada yang membukakan pintunya. Pak Rusdi pun berinisiatif membuka pintu yang ternyata tidak terkunci itu. Tapi tepat saat pintu itu terbuka, bau busuk tercium dari dalam rumah. Bah, bau apaan ini? Bangkai. Bukan. Pak Rusdi menjawab dengan wajah pucat. Ia tidak mampu mengatakan apa yang ia lihat dan memilih untuk berpaling menjauh dari pintu. Mayat. Itu Lek Samin. Di dalam rumah itu terbaring jasad seorang pria yang telah terbungkus dengan kain kafan. Di bawah sebuah amben yang sudah lapuk, tempat jasad itu dibaringkan. Ada bekas sesajen berisi kembang kemenyan dan berbagai ubo rampe yang sudah kering. Dengan mudah warga desa bisa mengenali bahwa itu adalah jasad Lek Samin yang hampir membusuk. Namun asal bau itu bukan hanya dari jasad Lek Samin, tapi sebelahnya juga ada sesosok jasad yang kain kafannya sudah lusuh dengan tanah bekas kuburan. Kulitnya sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Itu jasad Indri. Samin membongkar kuburan Indri. Pak Rusdi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pak Kades merasa bertanggung jawab dan memeriksa jasad itu. Ada cawan kayu di dekat jasad Lek Samin yang sepertinya sebelumnya berisi racun yang mengakhiri hidupnya. Tapi bukan itu yang membuat Pak Kades gemetar. Sebuah tulisan tertulis dengan jelas di dinding rumah Lek Samin yang terbuat dari anyaman bambu. Ia sengaja menulisnya dengan darah. Entah darah apa itu. Namun isi tulisan itu tidak mungkin bisa mudah untuk dilupakan oleh keluarga Sasmito. Tidak ada satupun dari keluarga Sasmito yang pantas hidup. Mereka bertanggung jawab atas nyawa Indri. Mereka harus melihat dan terus mengingat apa yang telah mereka lakukan pada Indri. Mereka dan siapapun yang terlibat harus merasakan akibatnya. Aku bersumpah, setiap tetes darahku akan merintih dan menuntut nyawa atas kematian Indri. Bila aku tidak bisa membalas dengan hidupku, akan aku balas dengan kematianku. Seketika saja wajah Pak Rusdi, Bu Siti, dan anggota keluarga Sasmito yang datang menjadi sangat pucat. Dan Pak Kades menoleh ke arah mereka. Yang ia tahu hanya Indri meninggal karena penyakit, dan Lek Samin mungkin dendam pada mereka, karena mereka tidak ingin menjual rumah Eyang Sasmito. Tapi dari raut wajah mereka, Pak Kades menduga ada hal lain yang mereka sembunyikan. Yang ada di kepala mereka saat itu, bila Lek Samin sudah meninggal cukup lama, lantas siapa sosok Lek Samin yang ada di depan rumah Pak Rusdi dan saudara-saudaranya setiap malam? Setelah penemuan jasad Lek Samin dan Lek Indri, suasana desa menjadi berbeda. Cerita tentang kemunculan Lek Samin di depan rumah anak-anak keluarga Sasmito juga sudah menjadi buah bibir di desa Danumulyo. Sementara itu, Pak Rusdi semakin sering terlihat di rumah Bu Siti di kediaman almarhum Eyang Sasmito. Wajah mereka begitu cemas dan semakin jarang berbicara dengan warga desa. Ini semua karena Mas Rusdi. Kita nggak harus ngelakuin itu, Mas. Bu Siti terlihat begitu kesal dengan kakaknya itu. Aku cuma ngelanjutin apa yang Bapak lakukan. Kalian sudah tahu apa akibatnya kalau kita tidak melakukan itu. Bentak Pak Rusdi. Bu Siti terlihat bingung hingga matanya berkaca-kaca. Bagaimana ia menjelaskan pada suaminya tentang apa yang terjadi? Ia begitu takut dengan sumpah yang ditulis oleh Lek Samin di dinding rumahnya itu. Tiba-tiba suara telepon berbunyi. Kring ring 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 ring.
memecah kebingungan mereka. Bu Siti pun mengusap air matanya dan mengangkat telepon itu. Halo, Mbak Siti, ini Mbak Siti kan? Terdengar suara perempuan yang suaranya tidak asing di telinga Bu Siti. Erna, tumben nelpon jam-jam segini, ada apa? Bu Erna adalah anak ketujuh dari keluarga Sasmito yang tinggal di Surabaya. Ia adalah adik dari Bu Siti dan Pak Rusdi. Mendengar nama Erna disebut, Pak Rusdi merasakan perasaan yang tidak enak dan menghampiri Bu Siti. Mbak, Samin Mbak, dia kesini. Ucap Ibu Erna. Mendengar ucapan itu, seketika wajah Bu Siti pucat. Ia pun menoleh ke arah Pak Rusdi. Enggak mungkin nah. Memangnya belum ada yang ngasih tahu kalau Samin sudah meninggal. Hah? Sudah meninggal? Tapi dia ada di sini, Mbak. Tadi anak-anak yang nyuruh dia masuk. Sekarang dia di ruang tamu. Mendengar ucapan itu, Pak Rusdi merebut telepon dari genggaman Bu Siti. Itu bukan Samin. Usir saja dia, Erna. Mas Rusdi lagi di rumah Mbak Siti. Iya, Mas ada urusan sama Siti. Sudah, usir saja dia. Tapi Mas, kalau bukan Samin, bagaimana dia bisa tahu? Tahu apa? Dia bertanya, siapa yang meletakkan foto dan rambut Indri di guci tua milik Bapak? Ucap Bu Erna sembari menatap ke ruang tamu di mana Lek Samin sedang berada di sana dan terus memandangnya dengan wajah yang pucat. Mendengar ucapan itu, Pak Rusdi menelan ludah. Gimana, Mas? Aku jawab apa? Wajah Pak Rusdi dan Bu Siti menjadi pucat. Pak Rusdi pun menutup telepon itu dengan tangan yang gemetar. Telepon itu berbunyi lagi. Bu Siti ingin segera mengangkat, namun Pak Rusdi melarangnya. Jangan diangkat. Tapi Mas, itu Erna. Pokoknya jangan diangkat. Pak Rusdi membentak adiknya itu hingga Bu Siti memutuskan untuk tidak mengangkat telepon dari adiknya itu. Ia pun mengambil jaketnya dan bergegas mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah Bu Siti. Bu Erna pun kembali ke ruang tamu dan melihat Lek Samin sedang bermain bersama kedua anaknya yang masih SD. Dengan cepat ia menarik kedua anaknya dan membawanya menjauh dari Lek Samin. Bu, kenapa Bu? Tanya anak-anak Ibu Erna. Pergi kamu. Pergi. Teriak Bu Erna mengusir sosok yang menyerupai Lek Samin itu. Kenapa disuruh pergi, Bu? Kita kan masih mau main sama Lek Samin. Bu Erna tetap tidak menggubris ucapan anak-anaknya dan tetap mengusir Lek Samin. Sosok menyerupai Lek Samin itu tersenyum dan senyumannya terlihat begitu mengerikan di mata Bu Erna. Nanti malam main lagi sama Pak Lek ya. Mendengar ucapan itu, Bu Erna segera menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Saat ia kembali menoleh, Lek Samin sudah tidak ada di tempat itu. Sontak saja rasa takut Bu Erna semakin menjadi-jadi. Ia pun bergegas menelpon suaminya dan memintanya untuk segera pulang. Malam itu Bu Erna tidak bisa tidur dengan tenang. Suaminya sudah mencoba menenangkan istrinya itu. Namun perasaan takut tetap menyelimuti dirinya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidur di kamar kedua anaknya untuk menemani mereka. Langkah Bu Erna terlihat ragu. Ada perasaan yang sangat mengganggunya yang tidak dapat ia jelaskan. Dan baru saja ia membuka kamar anaknya, ia pun sudah disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Di langit-langit berhadapan kasur, tempat kedua anaknya itu tengah tertidur. Terlihat sosok pocong dengan wajah yang membusuk sedang menatap kedua anaknya. Erna terjatuh kaku melihat sosok yang terus meneteskan liurnya ke kedua anak Erna yang mengigau kesakitan. Jangan. Erna takut,
Tapi nalurinya sebagai ibu memaksa dirinya untuk memberanikan diri. Bapak, tolong Pak. Erna berteriak, memancing sosok pocong itu menoleh ke arahnya. Erna mengenali wajah itu. Itu adalah wajah dari orang yang mati bunuh diri, bersanding dengan mayat istrinya yang ia gali sendiri dari kuburnya. Jasad dari saudara yang satu rahim dengannya. Wajah pocong itu adalah adiknya sendiri, Lek Samin. Dia kembali bersama dendam. Enggak mungkin. Kamu sudah mati. Bu Siti selalu terbangun dengan teriakan yang sama. Suaminya, Ardiman, mencoba menenangkan dan mencari tahu mimpi apa yang membuat seperti itu. Lek Samin, aku melihat Lek Samin ngelihatin kita dari luar, Mas. Sama seperti dulu sebelum ia mati. Ia memandangi kita dari seberang jalan. Ardiman sebenarnya merasa khawatir dengan mimpi istrinya itu. Kepercayaan mereka masih menganggap bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda. Namun, ia tidak ingin istrinya cemas dan meminta istrinya hanya menganggap mimpi itu sebagai kecemasannya saja. Malam itu terasa begitu panjang untuk Siti. Ia terbangun dengan mata sembab dan sempat terlambat membuatkan sarapan untuk anaknya, Dari, yang sudah duduk di bangku SMA. Siti pun berusaha menenangkan dirinya dengan memperbanyak aktivitas di luar pada hari itu. Namun saat ia telah berada di rumah dan matahari mulai tenggelam, ia tersentak. Ia melihat sesuatu yang aneh berada di seberang rumahnya. Lek Samin. Bukan, itu tidak seperti di mimpinya. Ia melihat Erna berdiri di seberang rumahnya dengan wajah pucat, sembari menggandeng kedua anaknya dengan tatapan mata yang sayu. Dia kembali bersama dendam. Pergi. Erna berteriak dengan suara yang gemetar. Sosok itu tidak beranjak dari tempatnya. Sebaliknya, pocong itu menoleh dan menunjukkan wajah yang sangat dikenali oleh Erna. Samin. Menyadari hal itu, wajah Erna pun semakin pucat. Ia sadar bahwa bila sosok itu benar adalah adiknya, Samin, ia pasti membawa dendam yang begitu besar. Jangan, Min. Jangan anak-anakku. Teriak Erna. Tapi wajah pocong Lek Samin itu berubah bengis seketika. Raut wajah yang menunjukkan kebencian terpampang menatap Erna. Ia kembali menatap kedua anak yang tertidur dengan gelisah di atas kasur itu dan meneteskan cairan hitam kental yang tumpah dari mulut dan setiap lubang di wajahnya. Erna memaksa dirinya bergerak untuk menjemput anaknya. Tapi, bruk! Pocong Lek Samin jatuh menimpa kedua anak itu dan seketika menghilang begitu saja. Erna menoleh ke segala arah dan tidak lagi mendapati keberadaan pocong Lek Samin di kamar itu. Nak, bangun nak, bangun. Erna mencoba membangunkan kedua anaknya itu, tapi ada yang aneh pada tubuh mereka. Tidak ada cairan hitam yang diteteskan oleh pocong Lek Samin. Tapi setelah kejadian itu, tubuh kedua anak Erna menguning dan mulai tumbuh bintil-bintil. Mereka berdua gelisah, kesakitan, namun tidak mampu membuka matanya. Erna pun bergegas menghampiri suaminya untuk meminta pertolongan. Namun saat sampai di kamar, ia mendapati suaminya tertidur dengan gelisah, dengan kondisi yang sama seperti anak-anaknya. Ia melihat sosok Lek Samin tengah berdiri di sudut kamar. Kali ini Erna sudah pasrah. Ia tahu bagaimana ia dan keluarganya akan berakhir malam ini. Ia mengambil sebuah kertas dan menuliskan sesuatu. Dengan tatapan matanya yang kosong, ia menoleh sejenak ke arah pocong adiknya itu dan berjalan ke kasurnya. Erna pun tidur memeluk suaminya yang terlihat kesakitan dan menutup mata menerima semua yang akan terjadi padanya. Pocong Lek Samin pun melayang mendekat secara perlahan untuk menuntaskan dendamnya pada Erna dan keluarganya. Di rumahnya, Bu Siti terlihat sedang memandang sebuah kamar.
Sebelumnya kamar itu tertutup oleh lemari besar dan tidak pernah ia dan semua anggota keluarganya ketahui keberadaannya sejak kecil. Beberapa bulan setelah sepeninggal Raden Sasmito, Pak Rusdi dan beberapa saudara tertua mereka lah yang membuka kamar itu. Bu Siti sedikit gemetar melihat pintu kayu tua yang sudah lapuk itu. Ia seolah merasa menyesal sudah memasuki tempat itu bersama kakak-kakaknya sebelumnya. Tiba-tiba suara telepon berbunyi mengagetkan Bu Siti. Kring 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 kring. Halo. Dari mengangkat telepon itu dan mengetahui bahwa Pak De Sunar yang menelpon mereka. Sunar adalah adik langsung dari Rusdi, kakak dari Siti. Hah? Bule Erna meninggal? Ucap Dari dengan wajah bingung. Mendengar ucapan itu seketika wajah Bu Siti pucat. Ia bergegas mengambil gagang telepon itu dari tangan Dari. Mas, yang benar kamu. Bu Siti tidak percaya dengan ucapan Pak De Sunar. Sumpah, aku orang Ngapusi. Erna suaminya dan anak-anaknya ditemui sudah meninggal di kamarnya. Ini aku baru sampai. Jelas Pak De Sunar. Bagaimana cara Bu Siti menjelaskannya? Baru saja semalam ia melihat adiknya menatap rumah dari seberang bersama kedua anaknya. Waktu itu Bu Siti langsung membuka gorden. Namun wujud Erna dan kedua anaknya tiba-tiba menghilang. Sekarang ia tahu bahwa itu adalah sebuah pertanda. Atau mungkin sebuah peringatan. Di pemakaman Erna, wajah cemas terlihat di wajah seluruh keluarga Raden Sasmito. Itu bukan wajah sedih akan kematian adik mereka, tapi raut wajah cemas atas beberapa hal yang tidak wajar yang terjadi akhir-akhir ini. Benar, Mas. Ini pasti ulah Samin. Ucap Siti pada kakaknya Rusdi. Jangan ngawur kamu. Tapi benar, Mas. Kita sendiri saksinya. Erna telepon kita hari sebelumnya. Dia bilang Samin datang ke rumahnya. Pak Rusdi masih tidak bisa menerima ucapan di luar nalar itu. Ia masih terus menyangkal dan menganggap keluarga adiknya itu meninggal karena penyakit. Samin ke rumah Erna. Maksudnya gimana? Ternyata dari jarak yang tidak begitu jauh, Pak De Sunar mendengar perbincangan Bu Siti dan Pak Rusdi. Ia pun mendekati mereka, mempertanyakan apa maksud perbincangan mereka berdua. Lampu, itu si Siti. Dia ketakutan sama orang yang sudah mati. Ucap Pak Rusdi yang terlihat malas memperpanjang perbincangan itu dan memilih untuk meninggalkan mereka. Bu Siti melihat Sunar kakaknya yang ia anggap lebih bijak dari Rusdi. Ia yang sudah benar-benar cemas dengan situasi ini pun menceritakan tentang apa yang terjadi kemarin. Erna sempat nelpon kalau Samin datang ke rumahnya. Alah, nggak mungkin Siti. Samin sudah meninggal. Kami juga berpendapat begitu. Tapi Erna bersikeras kalau yang datang adalah Samin. Anak-anaknya juga mengenalinya. Sunar yang mendengar cerita itu pun kebingungan dengan cerita dari Siti. Tapi dari sini ia sedikit mendapatkan firasat yang tidak enak. Ia membuka kemungkinan bahkan bisa saja kematian Erna tidak wajar. Terus semalam aku juga melihat Erna ada di seberang rumah. Dia menatap rumah kami dari sana dengan wajah pucat. Pas saya mau samperin, tiba-tiba Erna dan anak-anaknya sudah tidak ada. Pak De Sunar menghela nafas mendengar cerita itu. Mungkin benar, Ti. Ada yang tidak wajar. Balas Pak De Sunar yang mulai mengetahui awal mula kematian Erna. Setelah selesai dari pemakaman, mereka memutuskan untuk berbicara sebentar sebelum kembali ke kota masing-masing. Di situ Pak De Sunar menunjukkan sebuah coretan di sobekan kertas yang ditemukan di rumah Erna. Kita sudah melakukan hal yang mengerikan. Dia kembali, Samin. Dia kembali untuk membalas dendam atas apa yang telah kita lakukan. Kematian tanpa siksaan adalah hukuman ringan untuk kami. Mereka mengenal tulisan tangan itu
dan meyakini bahwa itu benar-benar tulisan Erna. Tatapan Bu Siti dan Pak D. Sunar mengarah kepada Pak Rusdi. Tidak banyak yang bisa mereka bicarakan. Tulisan itu membuat mereka tidak bisa menyangkal akan keanehan yang terjadi. Keesokannya, warga desa di Danumulyo dibuat keheranan dengan kedatangan ke beberapa orang yang mengenakan pakaian sangat nyentrik. Seorang pria berumur yang mengenakan blangkon dan tangan yang dipenuhi batu akik. Orang-orang itu mendatangi rumah Bu Siti yang sekaligus peninggalan Raden Sasmito. Di sana Pak Rusdi, Bu Siti, Bu Enggar, Bu Kusuma, dan Pak Sarjo sudah menunggu di sana. Pak Rusdi yang mengumpulkan mereka. Kelima orang itu adalah anak dari Raden Sasmito yang tinggal di desa Danumulyo dan di sekitarnya. Kenapa sampai begini, Thomas? Tanya Bu Kusuma. Iya, aku kan sudah bilang kalau nggak mau ikut-ikutan. Tambah Bu Enggar. Kusuma dan Enggar adalah anak dari Raden Sasmito yang hidup paling sederhana. Kusuma hidup bersama suami dan seorang anaknya dengan mengelola warung sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Enggar bekerja sebagai guru dan suaminya bekerja sebagai pegawai. Semua sudah terlanjur. Kita cuma bisa mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Balas Pak Rusdi kepada saudara-saudaranya. Tapi, apa kita nggak cukup dengan meminta maaf pada Samin dan mengirim sesajen? Kenapa kita harus memanggil dukun kayak gini? Tanya Pak Sarjo. Bodoh kamu, Sarjo. Kalau istri kamu dibunuh, memangnya kamu mau memaafkan pelakunya cuma dengan sesajen? Sarjo dan yang lain tidak lagi menentang ucapan kakak tetuanya itu. Mereka sudah melihat dengan jelas bahwa di antara mereka, Rusdilah yang paling khawatir. Rusdi Arto Sasmito. Dukun itu muncul dari sebuah kamar yang sebelumnya disembunyikan di balik lemari kayu besar. Kamar tua yang berisi barang-barang antik dan tidak terawat. Ada sebuah guci di tengah kamar dan sebuah cermin besar dengan kayu berukiran ular yang mencolok di ruangan itu. Enje Mbak Sondo. Balas Pak Rusdi sopan. Kalian sudah tahu apa yang disembunyikan orang tua kalian? Tanya dukun yang bernama Mbah Sondo itu. Pak Rusdi menoleh ke arah saudara-saudaranya sebelum menjawab ke dukun itu. Sepertinya sudah, Mbah. Namun kami tidak tahu kalau ada lagi yang bapak atau ibu saya sembunyikan lagi. Mbah Sondo memainkan janggutnya dan mendekati mereka berlima. Tentu saja kalian tidak tahu. Di dalam guci itu sudah ada foto seorang perempuan dan gumpalan rambut. Kalian yang melakukannya. Pak Rusdi sedikit ragu, tapi ia memutuskan untuk menjawabnya. Oh, iya Mbah. Mbah Sondo mengangguk dan meminta anak buahnya menutup pintu kamar itu dan kembali ke ruang tamu. Sebenarnya, kalian mempunyai pilihan untuk tidak meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua kalian. Kata Mbah Sondo sambil menggeleng menyayangkan perbuatan anak-anak Raden Sasmito itu. Mereka berlima sedikit merunduk. Walau begitu, sepertinya Pak Rusdi terlihat belum menyesali perbuatannya. Tapi Mbah Sondo bisa menolong kami kan, Mbah? Mbah Sondo meletakkan cangkir kopinya dan tertawa. Jangan buat saya tertawa. Jangan panggil saya Mbah Sondo kalau tidak sanggup menangani hal seperti ini. Tenang saja, mahar kalian tidak akan sia-sia. Wajah mereka berlima terlihat sedikit lega mendengar ucapan itu. Mbah Sondo mengatakan bahwa malam ini ia akan menginap di makam tempat Samin dan istrinya dimakamkan.
Sementara itu Pak Rusdi dan saudara-saudaranya dibawakan beberapa benda berisi kembang, rempah, dan berbagai isi ubo rampe. Letakkan benda ini di bawah atau di samping kasur yang ditiduri oleh anggota keluarga kalian. Nyalakan kemenyan dan biarkan terbakar sampai habis. Malam ini jangan keluar rumah. Sesajen itu akan memanggil sesuatu yang menjaga rumah kalian. Bu Siti sedikit merinding mendengar perintah itu. Tapi ucapan Mbah Sondo benar-benar meyakinkan mereka bahwa ia bisa melindungi mereka dari teror roh adik mereka. Matahari mulai terbenam. Mbah Sondo dan kedua anak buahnya meninggalkan kediaman Susmito. Matahari mulai terbenam. Mbah Sondo dan kedua anak buahnya meninggalkan kediaman Sasmito dan pergi ke pemakaman. Kelima anak Raden Sasmito menuruti perintah dukun itu untuk menyalakan sesajen di bawah kasur di rumahnya masing-masing. Malam semakin larut, desa Danumulyo sudah sepi dari orang-orang yang beraktivitas. Ada sekumpulan warga yang melakukan ronda di malam itu. Sejak awal mereka sudah merasakan perasaan yang tidak enak. Terlebih mereka sudah tahu mengenai kedatangan dukun dan berkumpulnya keluarga Sasmito itu. Saat itu, seorang warga yang bertugas untuk ronda mampir dulu ke musola untuk buang air kecil. Sementara dua orang lainnya menunggu di depan musola. Hawa dingin begitu menusuk saat itu. Suara langkah kaki seseorang terdengar meninggalkan musola. Mereka mengira orang itu adalah temannya yang sudah selesai untuk menumpang buang air kecil. Namun saat menoleh, seketika wajah mereka pucat. Yang keluar dari musola adalah sosok yang cukup mereka kenal, Lek Samin. Sosok itu berjalan begitu saja dan bahkan menoleh sejenak dan menunduk dengan sopan ke arah petugas ronda sebelum meninggalkan mereka. Mereka berdua terpaku tidak mampu berkata-kata sampai temannya kembali dan menyadarkan mereka. Awalnya teman mereka itu tidak percaya dengan cerita mereka berdua. Namun setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir jatuh lemas. Di hadapan mereka melintas sesosok pocong yang melayang dari arah pemakaman menuju ke desa. Jelas, itu begitu jelas. Dari wajahnya, mereka bisa memastikan bahwa sosok pocong yang melayang itu adalah pocong Lek Samin. Mereka pun tidak mampu merasakan rasa takut, dan mereka melarikan diri. Sementara itu, di rumah anak-anak Raden Sasmito, mereka sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Sondo. Sesajen sudah diletakkan dan kemenyan sudah terbakar hingga habis. Mereka mencoba untuk tidur dengan lelap di rumahnya masing-masing, namun tidak bisa. Tepat saat malam melewati puncaknya, hal yang sama terjadi di rumah mereka. Suara ketukan pintu. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Suara ketukan pintu itu berbunyi berkali-kali. Mereka tahu hal itu tidak wajar dan mencoba untuk tidak menghiraukannya. Namun suara itu terus terdengar, seolah sengaja untuk mengganggu ketenangan mereka. Bu Kusuma yang mulai tidak tahan dengan gangguan itu, mencoba melawan rasa takutnya, sekaligus menjawab rasa penasarannya. Ia meninggalkan kamarnya untuk mengintip siapa yang mengetuk pintu rumahnya itu. Tapi Bu Kusuma terhenti. Ia terjatuh saat melihat sesuatu yang melayang-layang menghadangnya, seolah melarangnya untuk melangkah maju. Ojo lungo, ojo lungo. Suara itu terdengar dari bayangan hitam yang berada di hadapan Bu Kusuma. Namun itu hanya sesaat sebelum bayangan itu tiba-tiba menghilang seperti terhisap oleh sesuatu. Suara ketukan itu berhenti. Bu Kusuma mencoba menunggu beberapa saat, sampai akhirnya suara ketukan itu tidak terdengar lagi. Ia pun berjalan perlahan mendekati pintu rumahnya dan berniat mengintip dari kaca jendelanya.
Bu Kusuma menyesal melakukannya. Seketika saja nafasnya berderu cepat, tubuhnya panas dingin melihat apa yang ada di depan rumahnya saat itu. Ada sosok yang menanti dengan tenang di sana. Sesosok pocong. Wajahnya penuh amarah, seolah bersiap menimpakan semua dendamnya pada semua orang yang tinggal di rumah itu. Bu Kusuma pun lari terbirit-birit kembali ke kamarnya. Ia mengecek ke arah sesajen yang diberikan oleh Mbah Sondo. Ia merasa tenang ketika sesajen itu masih ada. Ia mengambil kesimpulan, jangan-jangan sosok makhluk yang melarang dirinya tadi adalah suruhan Mbah Sondo untuk melindungi keluarganya. Malam itu terasa begitu panjang, tapi pada akhirnya ia pun menemui pagi. Hari berikutnya, kelima anak Raden Sasmito itu saling menghubungi dan sama-sama menceritakan bahwa mereka mengalami kejadian yang sama. Ada ketukan pintu dan mereka sama-sama melihat pocong Lek Samin di depan rumah mereka. Namun, sosok itu tidak bisa masuk. Pak Rusdi pun merasa senang bahwa dukun yang ia pekerjakan ternyata benar-benar dapat melindungi mereka. Ia pun ingin menemui Mbah Sondo untuk menanyakan hasil dari ritualnya semalam. Belum sempat mengumpulkan anak-anak Raden Sasmito, Pak Rusdi dan Pak Sarjo bertemu di jalan dan mendapati ada keramaian di desa. Seseorang yang baru saja berlari terengah-engah bercerita dengan wajah yang sangat pucat. Pemakaman! Di pemakaman! Ucap orang itu berusaha mengatur nafasnya. Ada apa di pemakaman? Ada mayat. Ada mayat di pemakaman. Seketika suara kasak kusuk terdengar di antara warga. Jangan bercanda kamu. Namanya pemakaman ya isinya ya mayat. Orang itu menggeleng. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan apa yang ia lihat. Ada mayat 3 orang di sana. Pakaian mereka seperti dukun. Mendengar ucapan itu, Pak Rusdi dan Pak Sarjo pun bergegas menuju ke pemakaman dan benar-benar mendapati apa seperti yang warga desa itu ceritakan. Itu Mbah Sondo dan kedua anak buahnya. Mereka mati dengan mengerikan. Seluruh kulitnya menghitam dan darah keluar dari setiap lubang di wajahnya. Belum ada yang berani menyentuh jasadnya itu. Melihat hal itu, wajah Pak Rusdi pucat. Ia sudah melihat langsung pocong Lek Samin malam itu. Sekarang, ia melihat bahwa seorang Mbah Sondo saja tidak bisa melindungi mereka. Cerita ini akan saya sambung lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.